DPD PJS Sumatera Selatan itu sudah menggelar yang namanya Musdahlub. Yang menjadi latar belakang diselenggarakannya Musdahlub. Mengapa ada Musdahlub? Karena ada terjadi pergantian ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya di podcast Cimut News. Alhamdulillah kami hadir di sini. Sekaligus kita akan membahas momen penting dalam pengalaman organisasi PES Cyber di tanah air. Selamat datang Pak Mahmud ya. Betul. Ya Pak Mahmud, marhaban Pak ya sebagai Ketua DPP PJS Pusat ya Pak. Dan selain itu juga di sebelah saya sudah hadir yaitu Ketua PJS DPD Sumatera Selatan yaitu saudara kita Egy Tiono. Selamat datang di podcast Cimut News. Mungkin untuk Pak Ketum dulu ya, karena Pak Ketum ini jauh dari Jakarta, jadi kita dahulukan dulu. Kalau yang dalam kota belakangan nggak apa-apa ya, benar Pak ya. Nah, jadi sesuai dengan judul podcast kita malam ini Pak, yaitu menjaga marwah PES Cyber, yaitu sekaligus Musdahlub dan pelantikan DPD PJS Sumsel ya. Jadi kalau secara garis besarnya itu menjaga marwah. Jadi menjaga marwah PES Cyber. Mungkin dari judul ini banyak hal yang mungkin bisa kita tanyakan, bisa kita bahas. Seperti kita ketahui, Pak Mahmud mungkin bisa menjelaskan yang menjadi latar belakang diselenggarakannya Musdahlub dan sekaligus pelantikan DPD PJS Sumsel di tahun ini, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya perlu jelaskan bahwa hari ini tanggal 16 Juni 2025 DPD PJS Sumatera Selatan itu sudah menggelar yang namanya Musdahlub. Mengapa ada Musdahlub? Karena ada terjadi pergantian ketua ya. Terjadi pergantian ketua pada tahun 2023. Tahun 2023 karena sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, apabila seorang ketua, baik itu ketua umum, ketua DPD maupun ketua DPC, dia berhalangan tetap, maka dia harus diganti. Pergantian itu harus melalui mekanisme organisasi, yaitu kalau di tingkat DPP disebut Munas atau Munaslup, maka di DPD disebut Musdahlub, DPC Muscaplub. Itu. Nah, dalam perjalanannya tahun 2024 yang kemarin sampai hari ini itu hampir 1 tahun, kurang berapa hari, ya kan? Perjalanannya itu sehingga DPP memandang bahwa sebuah organisasi itu legalnya harus diputuskan melalui sebuah forum tertinggi di tingkatnya masing-masing. Nah, di DPD forum tertinggi adalah Musda atau Musdahlub. Itulah. Dan kalau itu sudah terjadi, maka periodisasi yang ditetapkan itu tidak bisa diganggu-gugat, tidak bisa lagi di PLT. Kalau belum dilantik kayak seperti Jambi, ini Jambi masih bisa di PLT, bisa lagi diganti karena belum melakukan Musda. Masih PLT berarti? Masih PLT, meskipun kita nggak sebut PLT lah, ya kan ya. Ntar malu-maluin ya. Nah, itulah mekanisme organisasi. Kalau sudah melakukan yang namanya Musda, Muscap, maka itu secara legal nggak bisa dikutak-atik, ya kan? Nggak bisa dikutak-atik. Ada 3 hal yang tidak bisa dilakukan, atau 3 hal yang menjadi seorang ketua umum, ketua DPD maupun DPC dia diganti. Pertama, dia mengundurkan diri. Kedua, dia meninggal. Ketiga, dia melakukan pelanggaran etik terhadap pelanggaran jurnalistik maupun pelanggaran organisasi. Itu ya. Berarti selama ini ada kekosongan nggak dari antara jeda waktu sebelum pelaksanaan Musda dengan sebelumnya? Tidak ada. Ada kekosongan, maksudnya kekosongan jabatan. Tidak ada kekosongan jabatan. Karena ketika tahun 2023 itu berganti, maka jabatan itu langsung diisi oleh PLT Ketua Pak Darwin.
ya kan? Pak Darwin menghantar kita untuk melaksanakan yang namanya Musdalub. Nah, hari ini udah berganti, udah selesai. Gitu. Tidak ada yang kosong, nggak bisa kosong. Karena kalau dia kosong, itu maka oleh karena itu DPP menunjuk PLT. Gitu, seperti itu ya. Mungkin ada yang mau ditambahin? Soal apa nih? Soal mungkin dari pelaksanaan Musdalub ini sendiri. Yang pertama-tama saya sebagai ketua terpilih ya, yang baru saja dilantik oleh Bang Ketum, mengucapkan terima kasih lah pada teman-teman DPC yang sudah memberikan amanah, memberikan kepercayaan kepada kami. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah menyukseskan acara ini dari persiapan sekitar 2 mingguan lah dengan secara maksimal, walaupun masih banyak kekurangan di sana sini. Dengan konsep yang sederhana, tapi alhamdulillah bisa berjalan lancar tanpa ada kendala. Jadi secara tidak langsung sukses ya. Alhamdulillah sukses ya. Mungkin dari setelah pelaksanaan acara ini tadi kita perhatikan bahwa yang namanya organisasi itu kan pasti ada ADART gitu ya. Betul. Nah, jadi ada perubahan signifikan nggak dari ADART sebelumnya dengan yang tadi disahkan? Ya. Yang ADART sendiri. Ya. Tentunya kenapa ada Munaslup? Munaslup ini dititik beratkan kepada pergantian atau perubahan anggaran dasar dan rumah tangga. Ini yang kedua kali. Pada tahun 2023 kita melakukan Munaslup terkait dengan pergantian nama. Dari nama pemerhati jurnalis Sibut, kita mengganti jadi Pro Jurnalis Media Sibut. Hari ini kita sudah menetapkannya adalah pergantian terhadap 2 item, 2 pasal. Yang pertama adalah terkait dengan periodisasi. Dari 5 tahun itu menjadi 1 tahun. Untuk masa jabatan. Masa jabatan. Jadi masa jabatan DPP besok yang akan diterapkan lewat Munas itu periodenya 2025-2026. Jadi lebih diperpendek. Perpendek lagi. Nggak usah panjang-panjang. Apa tujuannya? Sebagai regenerasi atau gimana? Tidak juga. Atau untuk penyebaran? Ini aku melihat bahwa supaya organisasi itu hidup. 5 tahun terlalu lama. Tidak ada kegiatan. Nah, 1 tahun kan langsung ketahuan kan. Oh, besok lagi udah ada ya kan. Enak. Disegarkan lagi ya kan. Diingatkan lagi terkait dengan tanggung jawab. Kalaupun, nah, hal yang kedua adalah masa jabatan ketua umum, ketua DPD, ketua DPC, no limit. Mau 10 periode, 20 periode, nggak ada masalah. Ya kan? Jadi berarti itu aturan itu hanya berlaku untuk DPP? Semua. Semua dari DPP, DPD, DPC, semua. Jadi yang aturan no limit tadi? No limit itu bahwa kita, saya sebagai ketua umum tidak dibatasi, hanya biasa kan dibatasi 2 periode. Ya, betul. Sekarang nggak ada 2 periodenya. Dia bisa mencalonkan 5 periode, bisa dicalonkan sepanjang itu dikehendaki oleh pengambil keputusan. Di tingkat DPP ketika itu mencalonkan ketua umum, di tingkat DPD yang akan mengambil keputusan bahwa tetap menunjuk Mahmud Marhaba sebagai ketua umum kalau diinginkan, gitu kan? Mereka kalau punya kerjanya bagus, Pak ya? Ya insya Allah lah. Kalau nggak bagus, Wahyu yang akan ya kan? Gitu. Oke. Jadi secara tidak langsung gitu, dari kegiatan acara ini sendiri, keterlibatan antara DPD Sumatera Selatan dengan pusat itu sejauh mana sih, Pak? Saya melihat bahwa kita hanya mengambil momentum. Mumpung bahwa kami DPP hadir, ada di Sumsel, lalu kemudian itu sudah terjadwal, di luar dugaan kita mau berpikir bahwa ternyata ada yang namanya pergantian anggaran dasar rumah tangga, perubahan.
Maka oleh karena itu kami sepakat, kenapa nggak buat di sini aja? Kenapa harus pindah lagi terbang kemana-mana? Nggak usah, di sini aja sekalian. Walaupun dari jangka waktu yang sudah disepakati itu sudah sering mundur ya. Iya, sebenarnya. nggak ada masalah. Tapi ternyata ada hikmah daripada mundurnya itu. Iya, betul. Iya kan? Ketika ada regulasi yang kita harus sesuaikan, dan ini juga mengalami pengunduran, regulasi yang kita sesuaikan tepat waktu dengan hari ini. Jadi nggak ada yang kebetulan. Dan saya nggak kecewa atau marah. Oh kenapa ini? Enggak. Atau bilang, oh saya ganti semua. Nggak ada. Saya percaya bahwa itulah waktunya. Nah, waktu kita untuk mau menetapkan dia ini waktunya loh. Iya. Coba kalau bulan Februari, belum tentu, Bang. Belum tentu, percayalah. Iya kan? Jadi dari penjelasan Bapak tadi kan, dan sudah melaksanakan pelatihan kepengurusan tadi, pada dasarnya apa sih yang menjadi harapan Bapak, terutama dari DPP lah, secara umum kepengurusan DPP untuk kepengurusan baru di Sumsel ini? Ya. Mungkin bisa dievaluasi yang kemarin seperti apa, dengan untuk kedepannya apa lagi? Ya, saya berpikir bahwa kita ini kan masih mau meletakkan fondasi organisasi. Ya. Masih dalam tahap sosialisasi. Bagaimana organisasi itu, apa visinya, bagaimana menjalankan organisasi. Bagaikan manusia yang lahir dengan pertumbuhan dari bayi, ya kan, kemudian dia mulai menanjak remaja, dewasa. Kalau bayi harus dijaga, dilindungi, jangan dia jatuh, jangan dia lecet, nggak bisa dimarah-marahin, Bang. Namanya bayi, ya kan? Dia merajut, nggak menetes, nggak minum susu, bisa sakit dia. Itulah yang terjadi. Nggak bisa. Karena apa? Kita belum kuat. Tapi ketika kita kuat, udah ada kekuatan dari berbagai hal, termasuk finansial mungkin, termasuk kekuatan organisasi. Udah. Oh, nggak perlu. Kita hanya telepon aja. Kamu masih mau kerja apa nggak? Ya. Tapi sekarang mulai bisa bilang, Wahyu, kau kapan mau dilantik? Enggak, jangan, biar aja. Karena itulah saya katakan, dalam kondisi yang masih prematur. Kalau cor, dia belum matang, belum kering betul. Kalau kita buka, goyah, hancur. Maka dijaga, ada momentum, waktu yang tepat lah ya. Ada waktu yang tepat ke depan, ya kan? Nah, mungkin karena ini berhubungan dengan Sumsel, jadi dari segi ketua sendiri, ketua PJS Sumsel sendiri, apa sih yang menjadi harapan ke depannya gitu? Mungkin untuk organisasi ini sebenarnya. Ya, yang jelas kita tetap harus bersinergi dari pusat, dari DPP sampai ke DPC. Jadi tadi ada beberapa masukan dari teman-teman DPC, misalkan komunikasi harus dibangun lebih maksimal. Jadi mungkin ke depan kita akan terus komunikasi dengan teman-teman, apa sih yang jadi masalah di daerah, apa yang harus direalisasikan di daerah, mungkin seperti itu. Terus ada juga kita juga baru dilantik, kita juga sudah bikin terobosan tadi. Kita lakukan kerjasama dengan Himpera, Himpunan Pengusaha Perumahan Rakyat ya. Jadi mungkin ini tadi kata Bang Ketum, ini satu-satunya di Indonesia. Betul. Dan Himpera ini baru bekerjasama dengan organisasi wartawan juga baru dengan PJS. Jadi ini jadi pionir untuk di Indonesia ke depan. Mungkin setelah ini ada PJS lain yang kerjasama dengan Himpera di daerah. Mungkin ini contoh kecil. Nanti ke depan juga masih banyak kerja keras yang harus kita lakukan. Terutama UKW memang ini jadi tujuan dan fokus utama dari PJS kita untuk menjadikan wartawan semuanya kompeten. Jadi ini juga jadi target kita berusaha minimal 1 tahun sekali kita bikin UKW di Sumatera Selatan. Nanti bisa diputar di daerah-daerah mana yang siap, misalkan di Kabupaten Lahat atau di Oku atau di Pali, nanti kita bergilir lah. Setiap tahun minimal 1 kali kita harus ada UKW itu. Jadi memang secara tidak langsung sudah ada program lah, ibaratnya program kerja ya, dalam waktu singkat ini ke depannya. Berarti secara tidak langsung nanti yang kerjasama dengan perumahan tadi bisa merambat ke
apa DPC juga berarti? Ya, jadi memang targetnya kemarin kalau bisa DPC juga punya perumahan di Palembang. Jadi enak kita koordinasi pas ketum datang itu sudah ada semuanya domisili di Palembang, paling nggak seperti. Dan kita kalau memang ini nanti PJS juga bisa berpartisipasi langsung sebagai kayak apa semacam marketing. Jadi nanti apa dapatnya berapa untuk PJS, untuk kas PJS ya, seperti itu. Iya kan? Dan selain itu kita tahu bahwa PJS ini kan dikenal sebagai salah satu organisasi yang kritis terhadap perkembangan cyber ya. Ya. Nah jadi sebenarnya apa yang menjadi prioritas PJS dalam menghadapi tantangan digitalisasi dan disinformasi ke depannya itu? Ya. Jadi berharap bahwa seluruh wartawan itu harus melakukan sebuah perubahan mindset melalui perubahan teknologi. Siapa yang tertinggal dengan teknologi, yang mengabaikan perkembangan teknologi, maka dia akan ditinggal, ya kan? Nah, apalagi yang senior nih, ya kan? Usia 40, 50, ya kan? Ini harus mampu menyesuaikan dengan teknologi. Dan teknologi punya perkembangan itu nggak dihitung waktu, berputar terus kecepatannya. Nah, oleh karena itu bergerak di media online yang berhubungan dengan digitalisasi, wajib hukumnya kita menyesuaikan dengan perkembangan digital itu sendiri. Nah, kalau kita tidak melengkapi diri dengan digitalisasi, maka kita akan tertinggal, tergilas oleh yang lain. Saya mau kasih contoh nih. Televisi itu sangat kuat. Sudahlah televisi, radio. Begitu dia kuat, datang televisi, tergilas. Ya kan? Ada bertahan tapi tidak seperti yang lalu. TV begitu dia kuat, tapi begitu ada koran, ada sekian persen dia tergilas. Koran begitu datang media online, ini bukan cuma sedikit, hampir punah, ya kan? Jakarta Post ya. Jangankan Jakarta Post yang gede-gede, ya kan? Sindo, hancur, tergulung-gulung. Masuk ini Metro TV juga. Nah, ya. Nah, yang kita harus sikapi ke depan adalah bagaimana online ini bisa bertahan, dan kita harus memikirkan apa yang nanti akan menyaingi dia. Ini apalagi ini setelah online. Nah, namanya visioner Pak ya. Iya, mulai kelihatan nih. YouTube mulai bermunculan, TikTok mulai bermunculan, ya kan? Semua bermunculan, dan itu akan jadi pesaing media writing news, ya kan? Akan menjadi pesaing. Persoalannya adalah di bangsa ini orang malas baca. Ya, 75% masyarakat kita itu malas membaca. Kalau disuguhkan dengan sebuah berita pendek, video, orang maka bilang, ya lah mau baca lagi, lebih baik nonton ini. Oh, ngerti dia, ya kan? Saya katakan bahwa hati-hati dengan writing news. Kalau kita tidak mau merubah itu, kita tidak mungkin dengan kita punya kapasitas sebagai manusia. Ada yang namanya robot yang akan menjalankan itu. Ada SEO yang akan, ya kan, yang akan bekerja itu. Maka oleh karena itu kita harus menyesuaikan dengan itu. Di grup ada yang nanya, bang, apa itu bang? Nah ini nih, udah kelihatan nih. Berarti dia tidak mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Jangan harap kalau ada media yang pembacanya sedikit, karena dia tidak mengikuti perkembangan teknologi apa yang diinginkan oleh SEO, ya kan? Deskripsinya harus bagus, harus hijau, nggak bisa orange pun dianggap itu adalah ancaman, apalagi merah. Nah, wartawan harus tahu itu. Persoalannya adalah hal-hal yang seperti ini itu kita jumpai juga di UKW. Ditanya, bagaimana Anda sebagai wartawan mau menaikkan viewer? Nah, kalau kita tidak tahu
Gila, apa dia mau jawab di UKW nanti? Ush, apa ini viewer? Apa ini SEO? Ya kan? Nah, oleh karena itu saya katakan wajib kita merubah mindset kita. Lalu kita jangan jadi wartawan malas. Saya melihat kelemahan wartawan dan itu di mana-mana. Kenapa wartawan hanya bisa bertahan di rumah kopi, di kedai kopi? Kenapa? Apa yang menjadi persoalannya? Malas cari berita kan? Bukan malas cari berita. Karena dia tidak ada yang namanya agenda setting. Tidak ada yang namanya usulan liputan. Ya. Itu karena dia tidak punya agenda. Besok apa yang saya mau lakukan? Sehingga dia turun dari rumah nggak tahu ke arahnya kemana. Warung kopi. Akhirnya dia datang ke warung kopi Atau ke komisariat. datang dan pesan kopi, nunggu rilis. Iya betul. Wartawan sekarang saya bilang paling malas wartawan di zaman digitalisasi ini. Udah dapat rilis, nggak dirubah, nggak diedit, copy paste, nggak ada perubahan. Kedua, tidak ada yang namanya ada rencana liputan. Rencana liputan itu membantu kita apa yang kita lakukan besok. Narasumber siapa yang kita mau yang mau kita hubungi, persoalan apa yang kita mau angkat besok, gitu loh. Ketika dia punya itu, maka dia akan mengejar siapa narasumber. Dia udah catat, udah ada catatan sama dia. Itu yang menjadi persoalan wartawan sekarang. Dan itu jadi tugas kita, Bang Edi. Mau mencoba untuk merubah mindset wartawan dengan ada namanya rencana liputan. Wajib hukumnya ada. Jangan sampai dia hanya di warung kopi dari pagi sampai sore, malam pulang rumah. Allah, nggak dapat apa-apa, hanya kopi selesai. Itulah yang saya katakan. Ini tugas kita, Bang. Teman-teman semua DPD, DPC mulai berbenah diri. Kita siap untuk memberikan materi itu. Bagaimana membuat rencana liputan yang baik sehingga kita tidak hantam kromo, pergi kosong, pulang pun kosong. Bener loh. Turun di rumah, kemana ini kita mau tujuan? Udah start motor aja, nggak tahu kemana. Karena tidak ada tujuan lain, dia bilang di warung kopi ini rame. Disitulah wartawan. Dan kita tidak bisa marah ketika orang mengatakan ini wartawan hanya di kedai kopi, kantornya di kedai kopi. Karena begitu. Bukan persoalan dia tidak ada kantor, enggak. Karena dia tidak punya rencana liputan. Itu loh, ya kan? Mungkin bisa dipahami itu Pak ya. Wajar. Harus, bukan bisa. Ya. Jadi mungkin gini Pak, sekaligus sebagai untuk apa? Bukan pertanyaan terakhir, mungkin sebagai closing statement. Closing statement. Jadi PJS hadir benar-benar mau menghadirkan sebuah organisasi yang betul-betul profesional. Kita tidak mau mengatakan bahwa kita sempurna, tetapi kita berusaha untuk mau menjadi organisasi yang baik, yang betul-betul punya visi yang jelas. Kedua, kita berusaha untuk menjadikan wartawan ini betul-betul dihargai dari sisi penampilan, dari sisi isi beritanya, ya, dan dari sisi komunikasinya. Jangan jadi wartawan yang marah, yang hantam-hantam meja, nggak boleh. Nunjuk-nunjuk narasumber, nggak boleh. Ada etika. Nah, wartawan inilah yang coba kita menghadirkan dan kita bedakan dengan yang lain. Tidak ada jalan lain adalah bagaimana wartawan yang ada di PJS betul-betul mengupgrade dirinya dari sisi pengetahuan, dari sisi skillnya, ya, dari sisi penguasaan teknologi, betul-betul harus di-upgrade sehingga kita hidup di zaman digital yang di dalamnya kita buta dengan digital. Itu kacau. Udah ada di media digital tapi buta dengan dunia digital. Ini bertolak belakang. Saya mohon maaf, belajar
Setiap malam dari jam 11 sampai jam 1 saya belajar. Belajar dari mana? Dari YouTube, dari mana? Oh ini, iya. Dan akhirnya saya mulai mengenal, oh begini, dapat ilmunya sendiri, ya kan? Dapat ilmunya. Yang kedua, teknologi kita tidak bisa lagi mengabaikan AI. Sama GPT itu. Mau AI, mau GPT, mau apalagi Gemini, mau DeepSeek, tidak bisa kita mengabaikan itu. Orang kalau tidak mau lagi bekerja dengan itu, kita tertinggal, Bang. Cuma konsepnya adalah bagaimana konsep dasar awal menulis berita itu yang harus kita kuasai. Nanti kita suruh sempurnakan sama asisten, lu bikinkan lebih bagus, gitu. Jangan hanya bilang tolong bikinkan berita tentang ini, itu keliru. Harusnya konsepnya sudah ada yang kita bangun, sudah ada dia punya lead, sudah ada dia punya body, sudah ada dia punya tile. Kita udah tahu 5W1H sudah ada. Dia tinggal menyempurnakan dari sisi bahasa, ejaan, ya kan? Lalu kemudian dia juga tergantung prompt kita. Perintahkan dengan bahwa ini buatkan dalam kualitas premium. Keren tuh. Wow. Harus informasi, wartawan bukan sekedar menyampaikan kabar, tapi penjaga kebenaran. Dunia jurnalistik menuntut keberanian, integritas, dan juga ketajaman hati. Semoga obrolan kita hari ini menginspirasi para jurnalis, calon jurnalis, dan siapapun yang peduli pada informasi yang jujur dan bermartabat. Ingat, berita bisa jadi senjata atau cahaya. Baiklah, untuk para pemirsa Cimut TV yang menyaksikan tayangan ini, mungkin sampai di sini saja acara kita pada hari ini. Di lain waktu dan kesempatan kita akan berjumpa lagi, dan kami akhiri dengan ucapan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.